untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di masa tatanan hidup baru atau new normal. Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu bersama Kapolres Tapanuli Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Roman Semaradana LH mengunjungi sejumlah rumah ibadah di Tapanuli Selatan. Kunjungan pertama dilakukan di Gereja HKBP Aik Kahombu di Desa Aik Kahombu, Kecamatan Tano Tombangan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Minggu 12 Juli 2020 lalu. Kedatangan Bupati Tapanuli Selatan dan Kapolres Tapanuli Selatan beserta rombongan disambut antusias ratusan jemaah yang sedang beribadah. Namun sebelum masuk ke gereja, seluruh rombongan Bupati dan Kapolres mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan melakukan pengecekan suhu tubuh dan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tapanuli Selatan dan Kapolres Tapanuli Selatan mengajak sejumlah warga untuk ikut berperan aktif dalam menjadi juru kampanye dalam menyambut tatanan hidup baru atau adaptasi kebiasaan baru dengan mengikuti 13 protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah untuk mengenakan masker jika beraktivitas di luar rumah, cuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter saat beribadah maupun beraktivitas di luar rumah. Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu menyampaikan terima kasihnya karena Gereja HKBP Aik Kahombu sudah menerapkan protokol kesehatan saat melakukan ibadah, seperti dengan tersedianya fasilitas hand sanitizer dan alat pengecekan suhu tubuh. Jadi ini memang supaya sinergi membantu gitu. Tim gugus, saya dengan Pak Kapolres, ya, jadi dan ada yang parsial-parsial. Misalnya ada Pemkab sendiri, ada Polres sendiri, Kodim, tapi keterpaduan selalu jalan terus tim gugus. Jadi saya dengan Pak Kapolres tentu termasuklah Pak Dandim, karena Pak Dandim berada di Taptek Polda, Pak Ketua DPR di Arse, Pak Kajari Cikirok. Kita sepakat ini, institusi-institusi seperti ini menjadi semacam juru bicara, juru kampanye protokol kesehatan penting yang di tengah-tengah masyarakat. Saya kira begitu Pak Kapolres. Ya. Kalau ya, daerah Tapsel sendiri Pak masih masuk zona apa ini Pak? Ya ada dua, kalau di pusat kita masih hijau, tapi di provinsi ini antara hijau dan kuning karena pernah ada terpapar. Tadi Pak Kapolres tadi sampaikan itu sudah sehat. Sekarang satu lagi mungkin dalam ODP. Kita berharap semua jangan lagi ada yang positif di Tapsel, demikian. Polri selalu bersinergitas dengan pemerintahan kabupaten, daerah khususnya Kabupaten Tapanuli Selatan bersama Forkopimda yang lain, termasuk sudah menjadi suatu yang ada namanya gugus tugas, bersinergi untuk melaksanakan selalu sosialisasi dan edukasi. Seperti contohnya pada hari ini kita langsung terjun ke masyarakat dengan Pak Bupati maupun biasanya juga dengan rekan-rekan dari Forkopimda yang lain, terjun ke masyarakat, memberikan sosialisasi berkaitan dengan apa itu yang dimaksud dengan kehidupan new normal. Dan kemudian juga ada langkah-langkah real untuk langsung memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat, baik itu masker, kemudian tadi seperti yang diberikan Pak Bupati juga tempat cuci tangan, wastafel untuk cuci tangan. Tidak ada lain adalah itu langkah-langkah konkret dari khususnya pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan selaku gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Tapanuli Selatan. Terima kasih. Jemaah tadi udah melakukan ibadah Pak. Apa udah sesuai standar protokol kesehatan atau gimana Pak? Dari hasilnya? Seperti yang kita lihat bersama, kita saksikan tadi pada saat kita masuk pun sudah dilakukan pengukuran suhu tubuh, kemudian kita menggunakan hand sanitizer, dan begitu masuk di dalam para jemaat sudah menggunakan masker dan duduknya sudah menerapkan physical distancing, jaga jarak. Jadi menurut hemat kami untuk gereja KBP Aik Kahombu ini sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Sosialisasi new normal atau adaptasi kebiasaan baru juga dilakukan di Masjid Jamik Babul Hasanah di Desa Aik Badak Jae, Kecamatan Saur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati dan Kapolres beserta rombongan bertemu dengan para ulama desa setempat dan tokoh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tapanuli Selatan dan Kapolres Tapanuli Selatan juga mengajak seluruh masyarakat untuk andil dalam memerangi COVID-19 dan mengikuti protokol kesehatan. Bupati berharap seluruh masyarakat dapat berperan aktif menjadi juru kampanye dalam menyambut tatanan hidup baru atau adaptasi kebiasaan baru dengan mengikuti 13 protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, seperti mengenakan masker saat beraktivitas, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter saat beribadah maupun beraktivitas di luar rumah.
Bupati Tapanuli Selatan bersama Kapolres Tapanuli Selatan dan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Tapanuli Selatan juga memberikan bantuan sebanyak 250 masker dan sebuah tempat pencuci tangan portable. Sosialisasi new normal atau adaptasi kebiasaan baru juga dilakukan di Masjid Raya Babur Rahmat di Kecamatan Angkola Timur. Dalam kesempatan tersebut, Bupati bersama Kapolres dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 juga memberikan bantuan sebanyak 250 masker dan sebuah tempat pencuci tangan portable. Bupati Tapanuli Selatan dan Kapolres berharap agar masyarakat di Tapanuli Selatan tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hal tersebut untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 karena sampai saat ini vaksin COVID-19 belum juga ditemukan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Memasuki masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu bersama Kapolres Tapanuli Selatan, Ajun Komisaris Besar Polisi Roman Smaradana LH dan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 atau GTPP Pemkab Tapanuli Selatan Sumatera Utara Minggu 12 Juli lalu lakukan rapid test di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Arse, Saipar Dolok Hole, Sipirok, Angkola Timur dan Kecamatan Angkola Selatan. Sebanyak 97 kepala desa dan lurah telah mengikuti rapid test yang dilakukan secara bertahap oleh Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan. Pelaksanaan rapid test kali ini dilakukan di 2 titik yaitu Kecamatan Angkola Timur dan Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di lokasi ini tercatat sebanyak 39 kepala desa dan lurah ikuti rapid test tersebut dan hasil rapid test pun cukup menggembirakan. Seluruh kades dan lurah yang melakukan rapid test hasilnya non-reaktif. Setelah melakukan rapid test, Bupati bersama Kapolres Tapanuli Selatan bertemu dengan para kepala desa dan lurah. Pertemuan tersebut membahas masalah penyaluran dana bantuan BLT Desa, bantuan sosial tunai atau BST, dan program Keluarga Harapan atau PKH. Bupati berharap agar penyaluran dana tersebut tepat sasaran pada warga yang layak menerima bantuan. Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Syahrul M. Pasaribu mengatakan, pemerintah daerah Tapanuli Selatan telah melakukan rapid test sebanyak 1.000 lebih pegawai negeri sipil dari eselon 2 dan eselon 3, tenaga medis, camat, hingga lurah dan kepala desa. Saya kira diawali saya, terus sekda, terus beberapa hari berikutnya wakil bupati, pejabat eselon 2, eselon 3, dan semua tenaga kesehatan sudah, dan juga lurah semua sudah, camat semua sudah, ini secara estafet masuk kepada desa. Besok eselon 4, lusa itu semua staf yang ada di kantor bupati, dan 1 hari setelah lusa itu, berarti 3 hari ke depan, semua THL yang ada di lingkup kantor pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan kita semua sinergi dengan Forkopimda, dengan pihak Polres, dengan Kodim, dengan Kejaksaan. Tentu minta tolong juga, minta pendapat Polres, karena kita yang banyak berinteraksi tengah masyarakat. Rapid test ini deteksi awal itu perlu. Jadi ini akan terus kita lakukan. Hasilnya gimana, Pak? Hasilnya ada 2 reaktif. Dan sekarang kita suruh istirahat, perintah dokter seperti itu. Untuk rapid test di Polres Tapanuli Selatan tentunya sudah kita laksanakan dari 1 bulan yang lalu. Sebanyak 500 personil, itu mulai dari personil Polres sendiri, baik dari Polres, Polsek, kemudian PNS maupun PHL yang ada di Polres Tapanuli Selatan, termasuk tahanan yang ada di wilayah Polres Tapanuli Selatan. Kalau hasilnya, Pak? Untuk hasilnya alhamdulillah non-reaktif semua. Untuk mengantisipasi langkah ke depannya? Untuk mengantisipasi langkah ke depannya, tentunya kita melaksanakan kegiatan tetap disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan dan berperilaku kehidupan bersih dan sehat. Tapanuli Selatan sendiri diketahui merupakan zona hijau COVID-19. Namun tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 terus bekerja dengan menjadikan warga sebagai juru kampanye new normal atau adaptasi kebiasaan baru dengan mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, mengatur jarak 1,5 meter dan hidup bersih. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan.
untuk mendukung proyek pembangunan Jalan Ring Road tahap 2 di Medan Utara. Pihak PUPR bersama BPN, pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan warga yang terdampak pelebaran jalan Rabu pagi kembali melakukan pertemuan untuk membahas pembebasan lahan. Dalam pertemuan tersebut, warga sempat protes kepada pihak PUPR yang terus berubah-ubah untuk menentukan lahan yang akan digunakan untuk pelebaran jalan. Bahkan warga juga menyesalkan adanya tidak keseimbangan antara lahan warga dan lahan perumahan Cemar Asri yang akan terkena pelebaran, sehingga lebih banyak tanah warga digunakan untuk pelebaran lahan tersebut. Awalnya PUPR menentukan dari 6 meter, kemudian pengukuran selanjutnya menjadi 8 meter, dan akhirnya menentukan menjadi 9,9 meter untuk tanah masyarakat. Sementara untuk perumahan Cemar Asri hanya dikenakan 7,3 meter. Inilah yang menjadi keberatan warga. Seharusnya PUPR adil dan bijaksana sehingga tidak ada warga yang dirugikan terkait pembangunan proyek Ring Road 2 di Medan Utara. Masyarakat melihat bahwa pengukurannya itu yang pertama, itu pengukuran beberapa kali itu hasilnya berbeda-beda. Mulai dari 6 meter, jadi 8 meter, bahkan jadi 9,9 meter untuk yang pihak tanah masyarakat. Nah, kemudian kita melihat bahwa pengukurannya itu pun sebenarnya mereka kadang-kadang mengambil bukan dari titik nol, tetapi dari pinggir paret. Kendalanya kan masyarakat inginnya keadilan, jadi kita akomodirlah keadilan itu, keadilan yang diakomodir kami ini ya kita ukur kembali. Proyek Ring Road tahap 2 ini yang berada di kawasan utara Kota Medan nantinya akan melintasi Jalan Cemara, Percut Setuan, Desa Tanjung Sari, Desa Sena, Kecamatan Batangkuis menuju Bandara Kuala Namu sepanjang 17 km dan lebar 50 meter dengan biaya APBN anggaran tahun 2019 sebesar 500 miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Sebanyak 150 petugas Lapas 1 Tanjung Gusta Medan menjalani tes urin dipantau tim khusus Kanwil Kumham Sumatera Utara. Hal ini bertujuan untuk menghindari petugas yang terlibat narkoba. Kriston Apitupulu, Divisi Pemasyarakatan menjelaskan, pemeriksaan tes urin ini dipantau langsung oleh tim sus Kanwil sehingga tidak ada petugas yang dapat bermain-main untuk pemeriksaan. Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Sumatera Utara, dalam hal ini Divisi Pemasyarakatan telah melakukan tes urin kepada personil petugas lapas kelas 1 Medan sebanyak 150 orang. Secara keseluruhan dinyatakan negatif 149 orang, 1 orang positif dengan mengkonsumsi obat diabetes. Jadi boleh dikatakan 150 orang negatif. Ini sebagai bentuk kita dari kantor wilayah melakukan pembinaannya, pengawasan dan pengendalian. Itu tujuan kita. Pelaksanaan program Dasa Bakti Dirjen Pemasyarakatan juga terus ditingkatkan. Program sinergitas antar pemasyarakatan dan Polri berhasil mengungkap kasus penipuan yang dilakukan narapidana dengan mencatut nama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh. Pelaku melakukan penipuan dengan menggunakan media WhatsApp dengan mengatasnamakan Direskrim Khusus Polda Aceh untuk melakukan penipuan terhadap salah satu manajer dari Hotel Kriyat Polda Aceh. Warga binaan ini melakukan kasus narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Syaputra, TV One mengabarkan. Di tengah upaya jajaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Pemasyarakatan menuju kawasan wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani, dugaan praktek pungutan liar yang sangat mencekik warga binaan yang ada di rumah tahanan kelas 1 Tanjung Gusta Medan mencuat. Dugaan pungli ini terus merebak di sejumlah postingan di media sosial. Warga binaan yang diumpamakan sebagai sapi perahan diminta sejumlah uang yang nilainya fantastis berkisar 10 hingga 15 juta per minggu. Indikasi pungli yang diduga dilakukan jajaran staf pengamanan Rutan 1 Medan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Sutrisno selaku Kepala Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara dan jajaran Divisi Pemasyarakatan. Sutrisno membentuk tim untuk mengusut dugaan pungli tersebut, termasuk informasi dugaan pungli yang disebut-sebut untuk kebutuhan ladang Menteri Hukum dan HAM RI, serta menalangi biaya kebutuhan dan kunjungan tamu. Tim yang dibentuk tersebut sudah merampungkan bukti dan saksi-saksi dari kedua pihak.
Sutrisno membantah berdasarkan hasil dari pemeriksaan, namun meski demikian ia menegaskan akan terus memonitoring setiap informasi lanjutan dan berharap kepada media untuk ikut membantu mengungkap tindak kenakalan petugas dan pejabat termasuk Kepala UPT. Saya malah menyarankan bahwa tolong media kalau memang melihat ada pungli-pungli, tolong sampaikan ke saya. WA saya pun sudah saya sampaikan kepada teman-teman media. Saya sudah tekankan kepada seluruh KUPT bahwa setiap apel pagi maupun apel sore itu harus disampaikan bahwa kita ini sudah nggak ada zamannya lagi yang namanya pungli-pungli, tidak ada lagi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Saputra, TV One mengabarkan. Beginilah suasana di Sekolah MAN 3 Medan dalam memasuki tahun ajaran baru ini. Pihak Sekolah MAN 3 Kota Medan melaksanakan apel perdana di sekolah secara virtual dengan Zoom berbasis internet dalam apel perdana yang bisa diikuti kurang lebih 5.000 orang siswa dan para pengajar dalam apel perdana secara virtual. Dalam kata sambutannya di tengah ribuan siswa yang ikut serta dalam apel perdana secara virtual, Kepala Sekolah MAN 3, Murkholida Lubis, SPDI MPD berharap seluruh siswa dapat belajar dengan baik meskipun tidak bertatap muka dengan para pengajar saat ini di tengah pandemi COVID-19. Menurut Kepala Sekolah MAN 3 Medan, nantinya sistem virtual Zoom dengan kapasitas peserta yang banyak ini juga akan digunakan untuk sistem belajar mengajar. Meskipun belajar di rumah dengan sistem virtual Zoom, pihak sekolah akan berlakukan siswa tetap menggunakan seragam sekolah. Begitu juga dengan tenaga pengajar yang tetap menggunakan seragam guru. Hal ini untuk keseriusan sistem belajar mengajar meskipun tidak tatap muka antar guru dan siswa. Tahun ajaran baru 2020-2021 bagi siswa-siswi MAN 3 Medan dengan mengadakan apel pagi secara virtual dengan Zoom kapasitas 5.000 orang. Dengan inti dari apel pagi adalah seluruh siswa MAN 3 Medan menurut anjuran gubernur. Untuk itu, bagi siswa-siswi MAN 3 Medan diwajibkan belajar dari rumah dengan memakai pakaian seragam pada saat pembelajaran walaupun dari rumah. Dengan begitu, pendisiplinan diri walau tanpa tatap muka tetap diadakan bagi siswa-siswi MAN 3 Medan. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Irfan Malkan Nasution, TV One mengabarkan. Puluhan warga desa Pulau Buringin Induk, Kecamatan Pulau Buringin, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, datangi kantor camat. Kedatangan warga mempertanyakan dan melaporkan dugaan penyelewengan dana desa tahun 2019-2020 yang dilakukan Kepala Desa Pulau Buringin Induk. Kedatangan puluhan warga disambut dan diterima langsung oleh Camat Pulau Buringin Putra Jaya. Warga meminta dan melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa pada tahun 2019-2020 yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Pulau Buringin Induk Haidi Makmum. Warga berharap agar camat menyelidiki dan memanggil Kepala Desa mengenai dugaan penyelewengan dana desa tersebut. Warga menilai Kepala Desa tidak transparan dalam memberikan informasi kepada warga terkait pengelolaan bangunan yang bersumber dari dana desa tahun 2019-2020. Menurut warga, pembangunan proyek dana desa yang dibangunkan bangunan mandi cuci kakus atau MCK seharusnya berjumlah 100 unit, namun hanya dibangun sebanyak 90 unit. Menduga bahwa pemerintah Desa Pulau Buringin menyalahgunakan anggaran desa pada tahun 2019 dan 2020. Sangkaannya berupa pembangunan MCK yang 100 unit dan pembangunan pasar ataupun kalangan. Di papan proyek itu berjumlah 6 unit, akan tetapi terrealisasi itu berjumlah 5. Yang jelas kita akan juga ikut klarifikasi, menanyakan hal itu. Kita cari kalau memang ada SPJ-nya, kita akan cari dan pertanyakan, dan juga kita akan panggil. Jadi pihak Kepala Desa kita akan panggil perangkatnya karena itu ada aturan dan lain sebagainya untuk menjelaskan lebih rinci dan lebih detail kebenaran daripada sangkaan masyarakat itu. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Pemerintah Desa Sri Kembang, Kecamatan Betung menggelar bakti sosial dengan memberikan sejumlah sembako kepada warga setempat
di mana pemberian sembako tersebut sebagai bentuk kepedulian atas dampak pandemi COVID-19 atau virus corona. Seperti yang disampaikan Madia Mansur SAG, selaku Kepala Desa, mengatakan bahwa pembagian sembako kali ini terdapat 853 kepala keluarga dari 14 RT dan 3 kepala dusun. Pembagian sembako dan dana bantuan langsung tunai tersebut disambut antusias oleh warga. Warga? Kembang. Gimana tanggapannya sudah dapat sembako dari pemerintah? Alhamdulillah, Pak. Ini sembako apa ini? Makan, Pak. Alhamdulillah, ini dapat bantuan dari Bupati Banyuasin berjumlah 853 KK yang berupa beras dan mie. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Banyuasin yang telah memberikan bantuan yang bahan pangan ini yang hasil dampak daripada COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah pusat dan kabupaten menurunkan bantuan, baik bantuan langsung tunai maupun sembako. Hal ini sangat membantu masyarakat desa. Madia Mansur menyampaikan agar masyarakat tidak ribut saat pembagian semua bantuan, di mana ia menganggap ini merupakan musibah besar yang dialami di seluruh dunia. Ia pun mengingatkan agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol COVID-19 sehingga musibah besar ini segera berlalu. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Slamet Caniago, TV One mengabarkan. Ulang tahun ke-6 komunitas Kijang Innova Lovers dilaksanakan sangat meriah. 45 peserta hadir dalam rangka ulang tahun yang terdiri dari 2 provinsi, yakni Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Inilah suasana ulang tahun yang dihadiri oleh 45 peserta dari komunitas Kijang Innova Lovers. Ulang tahun ini dilaksanakan di Hotel Ina di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Usai melakukan prosesi tiup lilin serta pemberian kue ulang tahun, para komunitas Kijang Innova Lovers ini melakukan silaturahmi sesama mereka serta saling mempererat tali persaudaraan yang telah mereka bangun selama 6 tahun. Di masa pandemi COVID-19, para komunitas Kijang Innova Lovers ini tetap menjaga protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker demi mencegah penyebaran virus corona. Kijang Innova Lovers kalau berada di Sumatera berkisar 200-an yang datang hari ini ikut memeriahkan ulang tahun killer. Ada 40-an member yang datang dari berbagai daerah dari Sumatera Selatan. Kita kebetulan hari ini ada kedatangan teman-teman dari luar provinsi yaitu Lampung. Malam ini rencananya kita akan sholat maghrib berjamaah, makan malam bersama, acara tiup lilin, nanti ada ramatama sesama member. Nah, terus sekalian kebetulan kita kemarin ada member baru yaitu penempelan stiker dan penyerahan starter kit. Dalam acara ulang tahun ke-6, komunitas Kijang Innova Lovers juga memberikan serta melakukan pemasangan stiker bagi para anggota baru. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, Erda Suhaimi, TV One mengabarkan. Puluhan warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai Ogan di Kabupaten Oku mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup dan kantor perizinan Kabupaten Oku. Mereka mendesak Dinas Lingkungan Hidup mencabut izin tambang PT Barus Pamilijaya atau BFJ karena telah mencemari sungai Ogan. Selain itu, massa juga meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku dicopot dari jabatannya karena dianggap lalai mengawasi perusahaan tambang. Masyarakat yang melakukan aksi ini tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku dan Dinas PM dan PSTSP. Menurut warga, akibat pertambangan batu split tersebut Sungai Ogan menjadi keruh dan tak layak dikonsumsi. Sementara sampai saat ini tidak ada pertanggungjawaban dari pihak perusahaan. Hari ini kita adalah aksi kedua terkait dengan pencemaran Sungai Ogan yang dilakukan oleh PT Barus Pamilijaya. Aksi pertama kita lakukan pada 8 Juli kemarin, dan hari ini aksi kedua kita. Tetap tuntutan kita bahwa kita menuntut kepada pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait, untuk menutup operasional PT Barus Pamilijaya dan mencabut seluruh izinnya. Karena kita mendapati fakta bahwa perusahaan ini telah mencemari Sungai Ogan. Sungai Ogan tercemar dari hulu hingga hilir di
daerah Kecamatan Kraton Peninjauan Raya. Jadi izin itu kita keluarkan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Teknis. Bukan berarti kita hanya menerima rekomendasi, bukan seperti itu. Memang setiap perizinan itu satu pintu masuknya dari Dinas Perizinan. Tetapi kita secara teknik kita kembalikan ke Dinas Teknis. Kalau ini menyangkut lingkungan, kita teruskan ke Dinas Lingkungan itu. Apabila dinas yang teknis tadi sudah mengeluarkan rekomendasi, baru kita proses untuk pengeluaran perizinan. Apabila sudah memenuhi persyaratan, baru kita terbitkan perizinan. Kami dari PT Barus Family sudah melakukan secara prosedural, prosedur tahap-tahapan perizinan, mulai dari IUP, eksplorasi sampai IUP. Itu kami melakukan itu secara administratif. Dan tidak ada yang kami langkai sedikit apapun sampai ke izin usaha produksi PT Barus Family yang bergerak di bidang pengolahan batu andesit. Adapun permasalahan sedikit, masalah hal lingkungan, itu tahap proses pelaksanaan produksi, pelaksanaan pembuatan jalan, sehingga karena ada hujan sehingga ada air yang mengotori di anak sungai yang di lokasi kita izin. Sementara di dalam APS planning kami Pak, sudah kami prosedur dan pengurusan RKL dan UPL itu pun secara prosedur. Namun itu semuanya setelah proses itu tidak akan terjadi kembali karena kami membuat secara teknis apa yang diperintahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tapi namun itu selesai bak penampungan itu sudah pasti selesai nantinya tidak akan mengotori anak sungai tersebut. Bersedia menemui kami. Robert menyebut saat ini pihaknya tengah membuat bak penampungan limbah dari pengurukan. Dirinya menegaskan jika pembuatan bak penampungan limbah tersebut telah selesai, maka dapat dipastikan tidak akan ada lagi limbah tanah yang mencemari sungai. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. KPU Kabupaten Oku menggelar rapid test menyongsong Pilkada 9 Desember mendatang. Rapid test ini diikuti 1.798 orang mulai dari para komisioner dan staf KPU, PPK, PPS, hingga petugas pemutakhiran data pemilih. Rapid test digelar di 7 titik puskesmas di Oku, yakni Puskesmas Tanjung Agung, Sekarjaya, Lubuk Batang, Lubuk Raja, Lengkiti, dan Pengandonan. Hari ini ada 1.798 orang yang di rapid test, yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data terkait siapa-siapa saja yang bisa turun ke lapangan dalam rangka memutakhirkan data pemilih, sehingga nantinya harapan kita adalah tidak ada yang membawa penyakit COVID-19 ini di masyarakat, karena petugas pemutakhiran data pemilih ini akan terjun ke lapangan di setiap TPS-nya pada tanggal 15 Agustus sampai dengan 15 Juli sampai dengan 14 Agustus dalam rangka memutakhirkan data pemilih. Untuk petugas PPDP, kalau terjadi reaktif maka akan kami ganti dengan petugas yang baru, tapi untuk PPS dan PPK itu diistirahatkan atau diisolasi mandiri dan diambil alih oleh Dinas Kesehatan dan Satgas COVID-19. Ada 7 titik. Di mana saja nih? Ada di Batu Raya Timur, di Tanjung Baru, di Batu Raya Barat, Tanjung Agung, di Pengandonan, di Lubuk Raja, di Lubuk Batang, di Perinjauan, di Lengkiti. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan.